kalau saya sih sejauh ini nggak ada, ya berteman baik-baik aja, nggak ada kompetisi. Aksi penembakan oleh orang tak dikenal menggegerkan warga Kedunguni, Pekalongan, Jawa Tengah pada Sabtu 14 Februari malam. Rumah milik Ahmad Muzakim alias Boim menjadi sasaran tembakan yang mengenai tembok bagian teras garasi. Boim diketahui merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami dari anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan Nur Fatwa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meskipun suasana sempat mencekam. Proyektil peluru dilaporkan ditemukan bersarang di tembok dan sempat terjatuh di area depan teras garasi. Sebelum kejadian, Boim diketahui baru pulang ke rumah sekira pukul 20:30 usai beraktivitas di sejumlah lokasi. Situasi berubah tegang ketika sebuah motor datang dari arah utara dan berhenti sejenak di depan rumah. Pelaku kemudian melepaskan 1 kali tembakan sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Adapun suara letusan terdengar keras dan berbeda dari suara petasan sehingga membuat penghuni rumah terkejut. Boim sempat berniat mengejar pelaku, namun mengurungkan niatnya lantaran khawatir pelaku masih membawa senjata api. Ia segera menghubungi aparat kepolisian untuk melaporkan insiden tersebut. Sekira 30 menit kemudian, petugas dari Polsek Kedunguni tiba dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan proyektil sebagai barang bukti. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga datang dari arah utara dengan mengenakan jaket dan masker serta mengendarai motor. Meski demikian, motif dan identitas pelaku penembakan masih dalam penyelidikan polisi. Kejadian semalam seperti apa? Ya kejadiannya mendadak aja, cepat. Jadi orang itu masuk, muter balik, langsung tembak begitu, tapi alhamdulillah masih dilindungi Tuhan. Jadi meleset. Berapa kali tembakan, Pak? Sekali ya. Bapak menduga nggak, Pak, ini ada kaitan dengan apa, Pak? Ya kalau saya sih sejauh ini nggak ada, ya berteman baik-baik aja, nggak ada kompetisi. Cuman saya masih fokus terhadap peristiwa penculikan yang sedang kami kawal, pedagang martabak itu. Berarti belum berspekulasi Wallahu alam, saya nggak mengarah ke situ. Pak, ini intimidasi Tidak sudah ada, berapa kali, tidak Pak? ada. Sudah berapa kali intimidasi, Pak? Kalau ini intimidasi? Oh, tidak ada. Belum ada ya? Baru kali ini ya? Ya, Tapi pas tembakan itu sebenarnya mengarah ke Bapak atau ya ke... mengarah tapi goyang tangannya. Kalau itu pelaku itu berapa orang, Pak? Satu orang. Satu orang. Sementara itu pengaku telepon. Aksi teror penembakan menggegerkan warga Kedunguni, Pekalongan, Jawa Tengah pada Sabtu 14 Februari malam. Dalam rekaman yang beredar, seorang pria tak dikenal melepaskan tembakan ke rumah Ahmad Muzakim alias Boim, 56 tahun. Boim diketahui merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami dari anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan bernama Nur Fatwa. Peluru dilaporkan menghantam bagian atas dinding dan plafon teras sebelum akhirnya ditemukan di area garasi rumah korban. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Indra. Silahkan laporan Anda. Ya, Angga, memang ada aksi teror, yaitu aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal yang ada di Dukuh Sagawen,
Kelurahan Kedunguni Timur, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Sabtu 14 Februari 2026 sekitar pukul 10 malam. Dan bisa dijelaskan bahwa OTK ini atau orang tak dikenal ini masuk ke rumah milik tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, yaitu Ahmad Muzakin alias Boim. Ia adalah tokoh masyarakat yang menjadi sasaran tembakan oleh orang tak dikenal pada saat itu. Dan beruntung dari kejadian ini Boim, panggilan akrabnya ini, tidak terkena tembakan tersebut, melainkan dari peluru yang dihempaskan oleh OTK ini mengenai dinding atau plafon yang ada di dekat garasi rumah miliknya. Begitu, Anggra. Baik, rekan Indra, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh untuk mengungkap tuntas aksi teror ini? Ya, Angga, berdasarkan hasil olah TKP yang pertama dilakukan oleh Satreskrim Polres Pekalongan, langsung didampingi oleh Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, dan pada saat itu memang ditemukan barang bukti, yaitu seperti peluru atau bekas peluru ini, yang berdasarkan dari keterangan Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat bahwa ditemukannya bekas tembakan yang berada di plafon rumah yang ketinggiannya sekitar 257 cm, dan saat ditemukan juga bekas proyektil di area garasi yang dekat dengan Boim tersebut. Dan berdasarkan dari CCTV yang beredar bahwa saat itu memang Boim ini sedang duduk di teras rumahnya, dan saat itu si pelaku datang mengendarai motor Matic dengan ciri-ciri dia menggunakan helm, lalu menggunakan masker, serta plat nomornya ini dibikin miring sehingga tidak bisa dikenali. Dan saat itu di lokasi kejadian, tahunya si Boim ini adalah dia akan mengantarkan paket, tapi si pelaku langsung memutar kendaraannya dan langsung menembak peluru tersebut ke arah Boim. Dan beruntung peluru itu tidak mengenai Boim dan hanya mengenai tembok yang ada di rumah Boim. Begitu, Agra. Baik, rekan Indra, apakah benar kasus ini berkaitan dengan dugaan percobaan pembunuhan terhadap Boim? Ya, berdasarkan hasil keterangan Boim bahwa sebenarnya dia tidak memiliki lawan dalam setiap harinya, dan untuk hasil dari olah TKP tadi, untuk yang dilakukan oleh tim Lapor Polda Jateng serta didampingi oleh Dirkrimsus Polda Jawa Tengah, berdasarkan hasil olah TKP bahwa peluru yang dihempaskan OTK ini adalah menggunakan senjata api. Dan untuk perkembangan selanjutnya, saat ini kami masih menunggu keterangan lebih lanjut untuk update terkait penembakan tersebut. Begitu, Angga. Baik, rekan Indra, dari rekaman CCTV terdapat indikasi pelaku telah memetakan lokasi penembakan sebelumnya. Seperti apa informasinya? Iya, Angga, memang berdasarkan dari CCTV dan keterangan hasil wawancara bersama Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat, bahwa pelaku ini memang disinyalir sudah memetakan tempat yang dimana nantinya akan menjadi sasaran. Dan dari rekaman CCTV, pelaku ini datang dari arah utara, lalu dia masuk ke halaman teras rumahnya Boim, dan waktu begitu cepat, setelah memutar kendaraan, dia langsung menembakkan peluru tersebut ke arah Boim. Tapi beruntung dari kejadian ini peluru itu meleset dan mengenai tembok, dan pelaku langsung melarikan diri
melewati rumahnya Boim, dan sebenarnya Boim ini akan mengejar, akan tetapi dia tidak berani karena pelaku ini membawa senjata api. Dan untuk perkembangan saat ini pihak kepolisian dibantu dari Polda Jawa Tengah sedang melacak beberapa CCTV yang ada di ruas atau berdekatan dengan rumahnya Boim untuk mendeteksi kemana para pelaku ini lari ke arah mana. Dan saat ini kami masih menunggu keterangan lebih lanjut untuk update terkait kejadian tersebut. Begitu agak. Baik, rekan Indra, apakah ada dugaan unsur teror atau intimidasi di balik aksi penembakan yang menargetkan suami anggota DPRD Jawa Tengah tersebut? Iya, Anggra. Berdasarkan keterangan dari Boim ini, dia mengatakan bahwa ini murni dari teror, tidak ada intimidasi, dan sebenarnya keterangan dari Boim ini tidak mengacu bahwa dia tidak mempunyai lawan, dan untuk kegiatan sehari-harinya pun dia seperti biasanya. Dan saat itu memang sebelum kejadian mereka ini Boim bersama teman-temannya pulang dari Kecamatan Taklun untuk membeli telur yang nantinya telur tersebut dibagikan ke pengungsi banjir yang ada di wilayah Kecamatan Gradisa. Dan usai dari kegiatan tersebut dia pulang bersama temannya, dan saat itu memang ada tamu dari beberapa orang yang datang di lokasi, dan saat itu langsung ada OTK ini masuk ke rumahnya si Boim, lalu melempar atau menembakkan peluru tersebut ke arahnya. Dan Boim menjelaskan bahwa ini murni teror, tidak ada intimidasi dari manapun. Begitu, Agra. Baik, rekan Indra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kalau kami melihat perkenaan yang hasil dari olah TKP dan juga perkenaan dari senjata tersebut, kami melihat dari hasil CCTV itu mengarah ke atas, dan kami masih sementara kesimpulannya masih teror saja. Tapi menggunakan senpi itu ya, dan bukan ya? Ya, untuk senpi yang digunakan ini masih dilakukan pemeriksaan dari Bitlapor Polda Jateng, sehingga nanti kita sama-sama menunggu hasil pemeriksaan supaya nanti bisa lebih terang benderang. Ada berapa pantulan proyektil itu, dan jatuhnya itu kondisi rusak atau gimana proyektilnya? Untuk proyektil sendiri itu ada 1 kali tembakan, dan kemudian perkenaannya pada dek atas di teras tersebut, kemudian pantulannya ke bawah, dan kami menemukan proyektil tersebut berada di sebelah kiri garasi. Ya nih, kalau dari rekaman CCTV itu bisa dikatakan dia itu sudah profesional atau amatir dan dalam saat melakukan penembakan itu, Pak? Hasil dari pemantauan kami dan pemeriksaan di CCTV tersebut, kami melihat bahwa indikasi pelaku sudah memetakan untuk wilayah di sini, terutama khususnya pada saat pelaku masuk itu memang untuk pagar rumah dalam keadaan terbuka. Jadi pada saat itu pelaku langsung masuk ke dalam, langsung berputar balik dan langsung melakukan penembakan, itu langsung keluar. Jadi dari hasil kesimpulan kami masih yang pelaku ini merupakan pelaku yang mungkin dinilai sudah memetakan wilayah atau area di. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.